Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran administrasi umum. Hari ini kita mencoba belajar menyusun persyaratan personil administrasi. Kalian sebelumnya sudah mempelajari tentang personil administrasi personil administrasi. Apa itu personil administrasi? Dimulai dengan personil kantor Personil kantor, orang di kantor berarti orang yang di kantor adalah orang atau pegawai yang melaksanakan atau mengerjakan dan melayani pekerjaan yang telah diberikan oleh atasan dan terjadwal dalam suatu organisasi kantor, pemerintah atau swasta. Personil terbagi ke dalam beberapa jenjang. Misalnya ada jenjang manajer di atas manajerial. Terus stafnya, staf manajer, staf kantor, staf ahli atau pegawai. Ada juga khusus dalam hal ini disebutkan pegawai administrasi atau personil administrasi. Apa itu personil administrasi? Kembali yaitu staf atau pegawai yang bertugas untuk menjalankan tugas-tugas administrasi dalam organisasi atau perusahaan. Nah, kita mengarah kepada bagaimana persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh personil administrasi sehingga yang bersangkutan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu juga kalian pernah juga belajar tentang job analisis apa jobnya, job deskripsinya, terus apa job spesifikasinya dari personil kantor. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang beberapa jabatan organisasi di sini secara bertingkat sesuai dengan SKKNI Apa tuh SKKNI? Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Di mana dimulai dari ada staf administrasi office administrasi, kemudian meningkat di atasnya yang mempunyai kualifikasi lebih tinggi lagi yaitu sekretaris junior. Meningkat lagi lebih tinggi lagi sekretaris, kemudian sekretaris eksekutif. Sudah Bapak jelaskan sebelumnya siapa tuh sekretaris eksekutif, dan ada lagi manajer kantor. Udah jelaskan sebelumnya pada pelajaran personil administrasi dilihat job deskripsi dan job spesifikasinya. Mari kita sekarang mencoba untuk belajar menyusun. Kita mengacu kepada SKKNI tadi. Di sini ada staf administrasi, sekretaris junior, sekretaris eksekutif. Kira-kira syarat mereka untuk menduduki jabatan tersebut atau posisi tersebut apa saja yang harus dipenuhi sehingga mereka benar-benar bisa melakukan tugasnya dengan baik. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang syarat-syarat personil administrasi, di mana disebutkan ada syarat pengetahuan, syarat potensi, syarat keterampilan, dan syarat kepribadian Baik, kita lihat untuk mengacu sejauh mana atau seberapa kelengkapan syarat yang harus dipenuhi. Tentu saja mengacu kepada job deskripsinya atau pekerjaan-pekerjaannya dari mereka sesuai dengan jabatannya, levelnya. Kalau di sini levelnya kita lihat job deskripsinya untuk staf administrasi telah dipelajari sebelumnya, yaitu lebih dominan kepada resepsionis dan 6 pekerjaan administrasi. Apa tuh? Lebih jelas ini pernah dibahas Untuk staf administrasi itu dominannya fungsi resepsionis dan 6 tugas administrasi. Di sini di bawahnya
udah dipelajari, nggak usah terlalu di itu ya, nanti habis waktunya. Baik. Nah, untuk mereka mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ini menggunakan membuat naskah sederhana, menerima meneruskan telepon, menerima dan meneruskan surat dan sebagainya, kira-kira syarat pengetahuan apa yang harus dipunyai oleh mereka? Dibuktikan dengan, misalnya di sini kan ada syarat pengetahuan itu dibuktikan dengan ijazah misalnya untuk pendidikan formalnya. Kan pendidikan, ada pendidikan formal dan non formalnya, misalnya pengetahuannya dibuktikan dengan apa? Syarat pengetahuan di sini misalnya dengan sertifikat bahasa Inggris level berapa gitu, misalnya bahasa Inggris yang pasif level berapa gitu. Kemudian formalnya itu kan, non formalnya misalnya SMA sederajat gitu. Atau SMK jurusan perkantoran seperti kalian gitu. Itu mungkin ya memang pada akhirnya tergantung perusahaan lah mau yang bagaimana dia menerima untuk bagian resepsionis. Kalau memang mereka itu perusahaan besar kemudian dan levelnya tinggi, bisa saja mereka maunya yang tinggi lagi, misalnya sertifikatnya bagaimana gitu, kemudian lulusannya apa, misalnya diploma jurusan sekretaris, boleh aja kan disesuaikan dengan salary ya, atau gaji yang diterimanya gitu ya. Nah, dalam hal ini kita berbicara secara umum saja ya standar. Nah, dalam hal ini syarat pengetahuannya kira-kira seperti itu ya gitu. Kemudian syarat potensinya, kan kalian udah belajar syarat potensi untuk personil administrasi. Nah, gitu. Pertama ada berapa syarat aja. Pertama syarat pengetahuan yang udah tadi ya, kemudian syarat potensi. Untuk syarat potensi ini fisik, non fisik. Fisiknya misalnya untuk menerima tamu, resepsionis, terus tamunya yang bagaimana kan istilahnya. Nah, bisa dilihat fisiknya tinggi gitu ya, misalnya cantik, walaupun relatif cantik tapi kan bisa dinilai kecantikan seorang, bisa dilihat gitu ya. Kemudian keluasan tubuh, kemudian kekekaran gitu, kekekaran atau kebugarannya kan kelihatan si fisiknya ya. Kemudian potensi itu fisik, non fisik, kan beberapa kecerdasan udah kalian pelajari ya. Kecerdasan apa tuh? IQ, EQ, SQ bahkan ya gitu. Kecerdasan secara IQ-nya kira-kira yang bagaimana? IQ berapa kira-kira seperti itu. SQ-nya yang bagaimana? Penuh nggak secara SQ-nya? Kecerdasan sosialnya bagaimana? Itu kan bisa dilihat potensi yang bagaimana. Minimal bisa disampaikan, bisa terlihat ya untuk kecerdasan fisik. Untuk non fisik mungkin cerdas kesan itu kan perlunya sebuah pengetesan, evaluasi, cek ya. Kemudian termasuk nih kecerdasan keterampilan ya. Secara umum untuk kecerdasan keterampilan, karena ini administrasi kan ada 6 kecerdasan keterampilan yang sudah pernah dikuasai kalian. Apa tuh kecerdasan keterampilan yang ada di dalam perkantoran? Yaitu kecerdasan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Nah, itu kan kecerdasan yang sudah ya mungkin standar gitu ya. Kira-kira dalam hal ini perlu yang bagaimana gitu, perlu pengujian atau enggak, itu mungkin nanti menjadi standar. Di samping ya keterampilan yang tadi, keterampilan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan, keterampilan tambahannya apa? Misalnya menguasai mengetik 10 jari kan gitu dengan baik, program aplikasi komputer gitu kan, MS Word, Excel gitu. Sama keterampilan bahasa Inggrisnya kan perlu tadi sertifikat bukti fisik pengetahuan, mungkin di sini perlu juga ya
cek keterampilannya, bahasa Inggris pasif, minimal pasif lah gitu. Itu kecerdasan keterampilan ditambah kecerdasan kepribadian. Kecerdasan kepribadian kan secara standar itu udah juga dibahas sebelumnya, yaitu kecerdasan apa tuh, loyal terhadap lembaga nantinya ya, tekun dan rajin, sabar, rapi ya, dan dapat menyimpan rahasia. Ini penting dan sifatnya standar untuk syarat kepribadian personil administrasi. Jadi seandainya saja kalian mewakili perusahaan diminta untuk membuat iklan, membutuhkan tenaga sebagai staf administrasi, kira-kira nah itu seperti apa saja ya syarat pengetahuan, syarat potensi, syarat keterampilan, dan syarat kepribadian yang harus Anda tuliskan di dalam iklan lowongan kerja tersebut ya. Jadi coba kalian secara kelompok buat iklan lowongan kerja sebagai staf administrasi ya, untuk staf administrasi. Nah, kemudian sebutkan di dalamnya syarat-syarat yang dibutuhkan. Baik, kemudian untuk syarat sekretaris junior otomatis ya, melihat jobnya walaupun hampir sama antara job deskripsi staf administrasi dengan sekretaris junior ini, tetapi di sini sudah ada lebih peningkatan otomatis kan, pasti meningkat derajat kemampuan yang dibutuhkan gitu, karena pekerjaannya sudah mulai lebih berat, bahkan ada dia harus membantu limpahan kerjaan dari atas ya, dari atas menggunakan internet untuk mencari data. Berarti perlu ditingkatkan lagi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhinya. Misalnya syarat pengetahuannya minimal D3 misalnya, D3 sekretaris atau sarjana gitu. Ya kan, berarti kan ini untuk sekretaris. Kemudian bahasa Inggrisnya, syarat pengetahuan bahasa Inggris atau pendidikan non formalnya itu dengan dibuktikan sertifikat level berapa bahasa Inggris aktif. Kemudian syarat potensi ya mungkin bagaimana ya terkait seorang sekretaris yang dibutuhkan, fisik, non fisiknya gitu, cerdasannya. Kemudian syarat keterampilannya seperti apa yang dibutuhkan, apakah perlu juga dia misalnya keterampilan mengambil keputusan, keterampilan berkomunikasi gitu dengan banyak orang, termasuk untuk sekretaris, bahkan untuk sekretaris eksekutif kan bisa kamu lihat lagi kembali kepada syaratnya kan, perlunya kemampuan berkomunikasi dengan banyak orang itu di situ. Kamu bisa lihat lagi fungsi administrasi menurut Koibel, masih ingat? Nah gitu ya. Tentang fungsi administrasi yang menyebutkan antara lain mulai dari fungsi teknis, analisis, interpersonal. Jadi kalau staf administrasi kan dia kalau lihat fungsi administrasi memegang peranan fungsi rutin ya, perjalanan harian. Untuk sekretaris junior sudah mulai teknis ya gitu. Teknis apa? Jadi kemampuannya harus lebih tinggi. Syarat keterampilannya untuk sekretaris sudah mulai ke analisis ya, fungsi analisis, bagaimana dia menganalisa data dan informasi, dia mencari informasi di internet gitu. Apalagi untuk sekretaris, bahkan sekretaris eksekutif apalagi gitu, lebih tinggi lagi ya sekretaris eksekutif. Kalau sekretaris saja sudah harus memegang peranan fungsi interpersonal, jadi harus mempunyai keterampilan interpersonal ya, fungsi interpersonal, kemampuan berkomunikasi dengan banyak orang, karena menerima klien tadi kan bisa dilihat sebelumnya apa aja
job deskripsinya sudah mulai lebih tinggi lagi. Itu untuk sekretaris. Untuk sekretaris eksekutif, karena dia udah memegang peranan executive manager, kepemimpinan, yaitu sudah harus mempunyai selain fungsi kemampuan interpersonal juga fungsi manajerial, jadi kemampuan memanage. Nah, itu dari syarat-syarat keterampilan yang harus dipenuhi. Sehingga orang yang bagaimanakah syarat yang harus dipenuhi. Syarat kepribadiannya bagaimana kalau sudah level ke sekretaris, ya bagaimana dia mungkin daya kepribadian yang misalnya ya syarat kepribadian secara standar nih, mulai dari administrasi, staf administrasi itu loyal, tekun dan rapi, sabar itu. Kemudian untuk sekretaris junior itu standarnya ya sama dengan tas, tapi ditambah lagi bagaimana misalnya dia kepribadinya itu misalnya orang yang mudah menerima tugas dari atas itu dengan sukarela, bagaimana harus punya kepribadian yang bagaimana. Orang yang pekerjaannya sudah mulai datang tugas dari sini lagi tugas, kan dia menerima limpahan pekerjaan gitu. Termasuk sekretaris gitu ya, sekretaris bagaimana syarat kepribadian sekretaris dan keterampilannya, dimana dia harus mengerjakan tugas-tugas dari atasannya gitu. Tambahan dia untuk sekretaris keterampilannya itu kan disebutkan ada pengetahuan tambahan sini nih, kalau kalian masih ingat nih keahlian tambahan sekretaris itu di sini menggunakan beberapa jenis software dan sebagainya nih, paket komputer nih, mampu menguasai komputer dengan baik, memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, berarti dia harus punya keterampilan apa? Kalau sudah memiliki kemampuan berkomunikasi, sudah interpersonal juga, memberi pelayanan yang baik kepada yang dia klien, berarti dia harus interpersonal, berkomunikasi ya, sabar. Nah, di situ yang harus dipenuhi sekretaris. Itu kepribadiannya ya, sabar ya. Ada banyak orang yang bagaimana tipe-tipe manusia yang harus dihadapi gitu. Keterampilannya ya tadi ya, harus banyak taktis gitu, mampu bekerja. Kemudian sekretaris eksekutif, dia memegang peran, dia minimal tinggi usia nih, syarat potensinya ya, minimal tinggi usia. Selain yang potensi tadi, kamu pertimbangkan ya, dan pertimbangkan misalnya karena dia sudah mulai ke seorang yang pemimpin, punya jiwa progresif, kerja keras, tanggung jawab ya. Di sini juga sekretaris tanggung jawab tinggi gitu ya, tanggung jawab tinggi. Bagaimana keberanian mengambil keputusan, nah di mana masuknya nih. Kemudian manajer ya, misalnya prinsip tegas ya, karena menghadapi banyak manusia. Untuk potensi di sini ada pria atau wanita, sekarang kan ya tergantung perusahaan yang membutuhkannya, mau pria mau wanita ya, nggak boleh sekarang diskriminasi ya. Nah, tinggi usia bukan diskriminasi kalau tinggi ya, atau cantik, bukan, tapi itu memang kebutuhan bisnis gitu. Kemudian ya kira-kira seperti itulah, kamu harus menyusun ya. Tolong ini sebagai tugas, susun pada akhirnya. Susunan ini silakan secara kelompok ya, susun ini penuh semua, kemudian nanti aplikasikan, terapkan pada iklan kebutuhan lowongan kerja, iklan lowongan kerja. Sementara begitu dulu ya, mengingat durasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.